Kisah tentang Nabi Musa dalam Alkitab dimulai ketika dia masih bayi. Pada waktu itu, Fir'aun, Raja Mesir, mengeluarkan perintah untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir dari kaum Bani Israel karena khawatir akan pertumbuhan mereka yang pesat. Ketika ibu Musa melahirkan, dia menyembunyikan bayinya selama 3 bulan, tetapi akhirnya dia tidak dapat lagi menyembunyikannya. Pada saat itulah, ibu Musa mengambil peti dari papirus, menyelimuti dengan lumpur dan ter, dan meletakkannya di tepi sungai Nil. Saudara perempuan Musa, Miriam, mengawasi dari kejauhan untuk melihat apa yang akan terjadi pada adiknya. Putri Fir'aun yang kemudian bernama Bitia, kebetulan sedang berjalan-jalan di sekitar sungai dan melihat peti itu. Ketika dia membukanya dan melihat bayi itu menangis, dia merasa iba. Miriam mendekati Bitia dan menawarkan untuk mencari seorang ibu pengasuh bagi bayi tersebut. Tanpa mengetahui bahwa ibu Musa adalah orang yang merawat bayi itu, Bitia setuju, dan Miriam membawa ibu Musa untuk merawat bayi itu. Bayi itu kemudian diberi nama Musa, yang berarti diselamatkan dari air. Musa tumbuh besar di istana Fir'aun sebagai anak angkat Bitia. Dia dididik dalam kebijaksanaan Mesir dan diberikan pendidikan yang layak. Meskipun hidup di istana dan memiliki segala kemewahan, Musa tetap menyadari keturunannya sebagai orang Israel dan memiliki simpati yang mendalam terhadap kaumnya yang tertindas. Suatu hari, ketika Musa telah dewasa, dia melihat seorang punggawa Mesir sedang menganiaya seorang pria dari kaum Bani Israel. Tergerak oleh kemarahan, Musa membela saudara-saudaranya dan membunuh punggawa itu. Ketika Fir'aun mengetahui perbuatan Musa, dia mencoba membunuhnya, dan Musa pun harus melarikan diri ke Midian. Di Midian, Musa menemukan perlindungan dan menikahi seorang wanita bernama Zipporah. Di Gunung Sinai, Musa mengalami pengalaman luar biasa ketika dia melihat semak yang terbakar oleh api namun tidak terbakar. Disitulah Allah berbicara kepada Musa dan menugaskannya untuk kembali ke Mesir dan memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan. Dengan keberanian dan kepercayaan pada Allah, Musa kembali ke Mesir dan bersatu dengan saudara-saudaranya untuk menghadap Fir'aun. Dia meminta pembebasan bangsa Israel, namun Fir'aun menolak. Allah menurunkan 10 bencana dahsyat, 10 tulah, atas Mesir untuk memaksa Fir'aun melepaskan bangsa Israel. Setelah 10 tulah tersebut, Fir'aun akhirnya memberikan izin bagi bangsa Israel untuk pergi. Musa memimpin mereka melalui gurun selama 40 tahun sebelum akhirnya tiba di tepi tanah Kanaan. Namun, karena kecelakaan kecil, Allah tidak mengizinkan Musa untuk memasuki tanah Kanaan, dan dia meninggal di situ. Meskipun begitu, warisan dan kepemimpinan Nabi Musa terus dikenang dalam sejarah agama Yahudi dan Kristen.